Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Febriani. Di sini saya akan membahas materi KD3.3 yang yaitu menganalisis model pelaku ekonomi, pelaku konsumen, dan perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Di video ini saya akan membahas dengan menggunakan laptop dan juga saya akan tampilkan di atas ini. Pertama, pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Secara garis besar, pelaku ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3 pelaku, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah atau rumah tangga negara. Rumah tangga konsumen, pelaku ekonomi yang utama karena rumah tangga konsumen meminta barang dan jasa dari pasar barang dan jasa atau output. Yang berikutnya, rumah tangga produsen. Produsen atau perusahaan yang dibentuk oleh pengusaha atau wirausahawan dengan tujuan mencari laba dengan cara menggabungkan tenaga kerja atau sumber daya manusia, modal dan tanah atau sumber daya alam untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang terakhir, pemerintah rumah tangga negara. Peranan rumah tangga negara atau pemerintah dalam kegiatan ekonomi antara lain mengatur konsumen sebagai produsen, pembuat dan pelaksana aturan lain, menjamin kompetisi, menyediakan barang publik, masyarakat luar negeri. Yang kedua, ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli dan menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu yang pertama, ruang lingkup perilaku konsumen. Perilaku permintaan konsumen terhadap barang dan jasa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pendapatan, selera konsumen, dan harga barang, di saat kondisi yang lain tidak berubah. Perilaku konsumen ini didasarkan pada teori perilaku konsumen yang menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Berikutnya, pendekatan perilaku konsumen. A. Pendekatan kardinal adalah makin banyak barang dikonsumsi, makin besar kepuasannya. Sedangkan pendekatan ordinal adalah tingkat kepuasan konsumen dengan menggunakan kurva yang menunjukkan tingkat kombinasi jumlah barang yang dikonsumsi yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Yang ketiga, perilaku produsen. Produsen adalah kegiatan yang membuat barang-barang. Produksi juga sangat berkaitan dengan nilai guna suatu barang. Di dalam produksi terdapat proses produksi tertentu yang harus dijalani sehingga biasa menghasilkan barang yang berguna. Di dalam menganalisis teori produksi, kita mengenal 2 hal. Yang pertama, produksi jangka pendek. Produksi dalam jangka pendek berarti terdapat satu faktor produksi yang bersifat tetap, sedangkan faktor produksi yang lainnya bersifat variabel atau berubah-ubah. Produksi dalam jangka panjang berarti semua faktor produksi yang digunakan bersifat variabel atau berubah-ubah. Sedangkan yang kedua, produksi jangka panjang. Produksi dalam jangka panjang tidak terkait dengan jangka waktu proses produksi, tetapi lebih kepada sifat faktor produksi yang digunakan. Adapun jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku merupakan bahan secara langsung digunakan dalam produksi untuk mewujudkan suatu macam produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung, merupakan biaya-biaya bagi para tenaga kerja langsung ditempatkan dan didaya gunakan dalam menangani kegiatan-kegiatan proses produk, jadi secara langsung diterjunkan dalam kegiatan produksi menangani segala peralatan produksi dan usaha dapat terwujud. Yang ketiga, biaya overhead pabrik adalah sebagai bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrik lainnya yang tidak secara mudah didefinisikan atau dibebankan pada suatu pekerjaan. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.